Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan saya sendiri Mela Fatmawati, Nurtanti Handayani, dan Algofiki Redijma akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Model-model Pengembangan Kurikulum. Pengertian model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain atau designing, menetapkan, implementation, dan mengevaluasi evaluation suatu kurikulum. Oleh karena itu, model pengembangan kurikulum harus dapat menggambarkan suatu proses sistem perencanaan pembelajaran yang memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan dalam pendidikan. Model-model pengembangan kurikulum ada 6. Yang pertama, pengembangan kurikulum administratif. Model pengembangan kurikulum ini merupakan model paling lama dan paling banyak dikenal. Diberi nama model administratif atau line staff karena inisiatif dan gagasan pengembangan datang dari para administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Artinya, pengembangan kurikulum ini ide awal dan pelaksanaannya dimulai dari para pejabat tingkat atas, pembuat keputusan dan kebijakan berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Tim ini sekaligus sebagai tim pengarah dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua, pengembangan kurikulum the grassroots model. Model pengembangan ini merupakan lawan dari model pertama. Inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum bukan datang dari atas tetapi dari bawah, yaitu guru-guru atau sekolah. Model kurikulum yang pertama digunakan dalam sistem pengelolaan pendidikan atau kurikulum yang bersifat sentralisasi, sedangkan model grassroots akan berkembang dalam sistem pendidikan yang bersifat desentralisasi. Kelemahan model grassroots ini antara lain disebabkan oleh tuntutan keterlibatan berbagai pihak dalam pengembangan kurikulum, padahal tidak semua orang mengerti dan tertarik untuk melibatkan dirinya. Pengembangan kurikulum the demonstration model. Yang pertama, model pengembangan kurikulum idenya datang dari bawah. Semula merupakan suatu upaya inovasi kurikulum dalam skala kecil yang selanjutnya digunakan dalam skala yang lebih luas. Tetapi dalam prosesnya sering mendapat tantangan atau ketidaksetujuan dari pihak-pihak tertentu. Yang kedua, hal penting dari model demonstrasi adalah adanya keterbukaan komunikasi antara percobaan yang dilakukan guru dengan percobaan-percobaan yang dilakukan secara lembaga. Di samping itu, model demonstrasi dapat dikembangkan oleh setiap guru dalam bentuk penelitian tindakan kelas atau bisa disebut classroom action research. Menurut Smith, Stanley, dan Source, ada 2 bentuk model pengembangan ini. Di antaranya yang pertama, sekelompok guru dari suatu sekolah atau beberapa sekolah yang diorganisasi dan ditunjuk untuk melaksanakan suatu uji coba atau eksperimen suatu kurikulum. Hasil dari kegiatan penelitian dan pengembangan ini diharapkan dapat digunakan pada lingkungan sekolah yang lebih luas. Pengembangan model ini biasanya diprakarsai oleh pihak Departemen Pendidikan dan dilaksanakan oleh kelompok guru dalam rangka inovasi dan perbaikan suatu kurikulum. Yang kedua, dari beberapa orang guru yang merasa kurang puas tentang kurikulum yang sudah ada, kemudian mereka mengadakan eksperimen, uji coba, dan mengadakan pengembangan secara mandiri. Pada dasarnya, guru-guru tersebut mencobakan yang dianggap belum ada dan merupakan suatu inovasi terhadap kurikulum. Sehingga berbeda dengan pengembangan kurikulum yang berlaku, dengan harapan akan ditemukan pengembangan kurikulum yang lebih baik dari yang ada. Selanjutnya, pengembangan kurikulum interpersonal relation model. Menurut Rogers, manusia berada dalam proses perubahan. Sesungguhnya ia mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri. Tetapi karena ada hambatan-hambatan tertentu, ia membutuhkan orang lain untuk membantu memperlancar atau mempercepat perubahan tersebut. Pendidikan juga tidak lain merupakan upaya untuk membantu memperlancar dan mempercepat perubahan tersebut.
Guru serta pendidik lainnya bukan pemberi informasi, apalagi penentu perkembangan anak. Mereka hanyalah pendorong dan pemelancar perkembangan anak. Ada 4 langkah pengembangan kurikulum model Roger. Dari 4 langkah tersebut, yang pertama adalah pemilihan target dari sistem pendidikan. Di dalam penentuan target ini, satu-satunya kriteria yang menjadi pegangan adalah adanya kesediaan dari pejabat pendidikan untuk turut serta dalam kegiatan kelompok yang intensif. Yang kedua, dalam pengembangan Rogers ada partisipasi guru dalam pengalaman kelompok yang intensif. Nah, yang ketiga, pengembangan pengalaman kelompok yang intensif untuk satu kelas atau unit pelajaran. Dan yang terakhir, partisipasi orang tua dalam kegiatan kelompok. Kegiatan ini dapat dikoordinasikan oleh BP3 masing-masing sekolah. Lama kegiatan kelompok ini dapat 3 jam tiap sore hari selama seminggu atau 24 jam secara terus-menerus. Nah, dengan langkah-langkah tersebut diharapkan penyusunan kurikulum akan lebih realistis karena didasari oleh kenyataan yang diharapkan. 5. Pengembangan kurikulum The Systematic Action Research Model. Model ini dikembangkan oleh Smith, Stanley, dan Sores berdasarkan asumsi bahwa perubahan kurikulum adalah perubahan sosial, yaitu proses yang melibatkan berbagai kepribadian orang tua, peserta didik, guru, struktur sistem sekolah, dan hubungan individu serta kelompok, baik di sekolah maupun di masyarakat. Jadi, program pengembangan kurikulum yang efektif berusaha memperhatikan berbagai perasaan, pengharapan, dan ide yang dimiliki orang terhadap kurikulum, serta selalu dikaitkan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. 6. Pengembangan kurikulum Emerging Technical Model. Perkembangan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai efisiensi, efektivitas dalam bisnis juga mempengaruhi perkembangan model-model kurikulum. Tumbuh kecenderungan-kecenderungan baru yang didasarkan atas hal itu. Di antaranya A. The Behavioral Analysis Model. Analisis model ini menekankan penguasaan perilaku atau kemampuan siswa mempelajari perilaku-perilaku secara berangsur-angsur, mulai dari yang sederhana menuju yang lebih kompleks. B. The System Analysis Model. Model ini berasal dari gerakan efisiensi bisnis. Langkah pertama dari model ini adalah menentukan spesifikasi perangkat hasil belajar yang harus dikuasai siswa. Langkah kedua adalah menyusun instrumen untuk menilai ketercapaian hasil-hasil belajar tersebut. Langkah ketiga, mengidentifikasi tahap-tahap ketercapaian hasil serta perkiraan biaya yang diperlukan. Langkah keempat, membandingkan biaya dan keuntungan dari beberapa program pendidikan. Yang C, The Computer Based Model, merupakan model pengembangan kurikulum dengan memanfaatkan komputer. Pengembangan dimulai dengan mengidentifikasi seluruh unit-unit kurikulum. Tiap unit kurikulum telah memiliki rumusan tentang hasil yang diharapkan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.